Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Bako dengan NIM G1D022007. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan persamaan diferensial pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Musi yang berada di Provinsi Bengkulu. Topik kali ini kita akan punya tiga topik. Yang pertama kita akan membahas PLTA, yang kedua implementasi persamaan diferensial pada PLTA, yang ketiga itu PLTA Musi. Latar belakangnya yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air merupakan fasilitas yang mengubah energi potensial air menjadi energi listrik. Proses ini melibatkan penggunaan turbin air sebagai mesin penggerak. PLTA mengkonversi energi potensial air menjadi listrik melalui turbin air yang memutar rotor pada generator. Sumber air yang berasal dari sungai langsung atau menampung seperti pada tondon atau waduk. Nah, pada gambar ini kita akan memiliki weir, headrest conduit, penstock, source tank, turbin, electric generator, controller action, electric grid. Nah, ini akan kita bahas dan akan kita lakukan simulasi, coding, dan persamaan implementasi persamaan diferensialnya. Implementasi persamaan diferensial pada PLTA yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu, persamaan diferensial pada perubahan tinggi air di dalam heat pond terhadap waktu. Sebuah heat pond, yang juga dikenal sebagai waduk hulu, adalah struktur penampung air yang strategis di tempat di atas bendungan atau pintu air. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan air yang kemudian dapat digunakan untuk mengatur aliran air yang mengalir ke bawah ke sistem pengairan atau saluran lainnya. Nah, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, di mana terdapat luas penampungan heat pond, tinggi heat pond, aliran sungai heat pond heat race, aliran tumpah ke saluran pelimpah. Yang kedua adalah persamaan diferensial pada perubahan aliran saluran heat race terhadap waktu. Heat race conduit adalah saluran yang mengalir air dari sumbernya, seperti sungai, waduk, menuju turbin atau mesin pembangkit listrik tenaga air di sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan perubahan aliran dalam heat race conduit seiringnya waktu. Persamaannya bisa kita lihat pada slide berikut ini, yang dimana memiliki panjang aliran saluran heat race, gravitasi, luas penampang aliran saluran heat race, koefisien rugi-rugi, aliran saluran heat race, tinggi heat pond, tinggi source tank. Yang ketiga, persamaan diferensial pada perubahan tinggi air dalam source tank terhadap waktu. Source tank merupakan reservoir tambah tambahan yang terhubung dengan saluran atau pipa pada sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tujuan dari source tank ini adalah untuk menyerap fluktuasi atau perubahan tiba-tiba dalam aliran air yang memasuki turbin, membantu mempertahankan tekanan yang stabil dalam sistem. Persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan perubahan tinggi air dalam source tank seiring berjalannya waktu. Persamaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut, yang dimana memiliki luas penapang source tank, tinggi source tank, aliran saluran heat race, aliran turbin. Nah, selanjutnya itu yang keempat, persamaan diferensial pada turbin penstock. Turbin penstock dirancang untuk mengonversi energi kinetik air yang mengalir melalui penstock menjadi energi mekanis yang dapat digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Nah, persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut, yang di mana ketinggian jaringan atas, ketinggian bagian atas, aliran saluran hidres, aliran turbin, gerbang terbuka, nilai dasar pembukaan gerbang, konstanta torsi. Yang kelima itu adalah kontrol PI. Kontrol PI untuk mengubah posisi pintu waduk guna menjaga tingkat air tetap stabil di kolam. Pertumbuhan PI ditentukan dengan cara melinearisasi
melineariskan persamaan di atas di sekitar titik operasi. Kriteria Rowe Horowitz dianalisa dalam pertumbuhan PI di setel untuk setiap titik operasi melalui root glucose yang diperoleh. Persamaannya yaitu dapat kita lihat sebagai berikut, yang dimana dB per dt hipon dikurangi rep per TI ditambah KD hipon dikurangi rep per dt. Yang keenam itu daya hidrolik. Daya hidrolik atau hydraulic power merujuk pada energi mekanis yang dihasilkan oleh aliran fluida seperti air dalam sistem hidrolik. Daya hidrolik dihitung dengan menggabungkan beberapa faktor dan rumus umumnya. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, di mana Piro adalah massa jenis air, yaitu massa air per unit volume. G adalah percepatan gravitasi, yang Q adalah laju aliran air. Q penstock adalah tinggi efektif di turbin penstock. Dan selanjutnya adalah PLTA Musi. PLTA Musi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Provinsi Bengkulu, memanfaatkan aliran Sungai Musi untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas pembangkit mencapai 210 megawatt dengan tiga generator masing-masing berdaya 70 megawatt. Fasilitas ini beroperasi sebagai PLTA tipe Round of the River dengan gedung pembangkit terletak 400 meter di bawah tanah. Sebagai kontributor utama energi listrik di wilayah Sumatera, PLTA Musi menyuplai kebutuhan listrik melalui jaringan transmisi 150 kilovolt atau 275 kilovolt, membangkitkan sekitar 1.400 GWh per tahun, dan menjadi pembangkit listrik besar pertama di Provinsi Bengkulu. Nah, simulasi persamaan diferensial itu bisa kita lihat. Ini adalah untuk pustakanya, dan ada juga fungsi persamaan sistem di fungsi persamaan sistem persamaan diferensial. Nah, pada parameter itu ada laju aliran masuk ke heat pond, luas penampang masing-masing komponen, panjang masing-masing komponen, ya, ada lagi percepatan gravitasi, tinggi air referensi di turbin penstock, dan konstanta kontrol proporsional dan integral. Dan juga itu kita bisa melihat persamaan diferensialnya, yang dimana ada debit keluar dari kolam, debit keluar dari saluran air, debit keluar dari source tank, debit keluar dari penstock, perubahan tinggi air di kolam, perubahan tinggi air di saluran air, perubahan tinggi air di source tank, perubahan tinggi air di penstock. Ada juga perubahan kontrol tekanan dalam penstock. Untuk fungsi menghitung daya hidrolik, di situ hidrolik kita akan memiliki massa jenis air dalam Kg per M3, G-nya adalah 9,81 atau percepatan gravitasi. Nah, pada kondisi awal kita mendapat tinggi awal di heat pond yaitu 100 meter. Tinggi awal di heat race adalah kita buat juga sama dengan 100 meter. Tinggi awal di source stand juga 100 meter. Tinggi awal pada turbin 1 meter. Nilai awal output PI controller itu 0. Pada waktu simulasinya kita memiliki 100 count, eh, jumlah titik waktu yaitu 1000. Untuk solusi numerik yang
Kita lihat pada slide berikut ini untuk menghitung daya hidrolik setiap waktu, plot hasilnya akan ditampilkan nanti setelah di run. Oke, nah pada kali ini kita akan mendapatkan heat rate conduit, perubahan tinggi aliran di heat rate conduit terhadap waktu, waktu eh waktu di sekon, tingginya dalam satuan meter, dapat source tank, perubahan tinggi air di source tank terhadap waktu, waktu, waktu dalam sekon, tinggi air, dan selanjutnya. Nah, ini adalah plot plot pada simulasi yang kita lakukan di dalam pemrograman Python tadi. Nah, di sini kan kita melihat outputnya. Jadi, output atau plot yang dihasilkan dari pemrograman itu dapat dilihat dari gambaran plot ini. Di sini ada 6 buah plot yang akan bisa kita jelaskan. Yang pertama yaitu perubahan tinggi air di heat pump terhadap waktu. Jadi ini merupakan suatu waduk. Ketika pintu waduk itu ditutup, dia akan mengaliri memasuki air seiring berjalannya waktu, maka air di waduk itu akan terus bertambah. Nah, untuk tinggi awal di waduk itu adalah 100 meter. Oke, kita lanjut pada part yang kedua, yaitu perubahan tinggi air headrest conduit terhadap vaksin. Dapat kita lihat grafiknya mengalami peningkatan. Yang ini dimanakan air pada heat pump masuk kepada headrest conduit terhadap waktu, maka air headrest itu mengalami peningkatan. Dan kita lanjut yang tiga itu ada perubahan tinggi air di sourcing terhadap waktu. Kita ketahui tinggi awal sourcing itu adalah 100 meter. Nah, pada waktu 0 second air itu akan dimulai, dan ketika sesuai posisinya, ketika operasinya telah dimulai, maka akan meningkat seiringnya waktu. Itu dikarenakan uh, air yang mengalir itu masuk ke sourcing. Yang keempat itu adalah perubahan tinggi air turbin penstok terhadap waktu. Pada waktu nol, tinggi air itu masih satu. Dan ketika air di sourcing itu masuk ke turbin penstok, maka tinggi air pada penstok ini akan meningkat seiringnya berjalannya waktu. Seperti itu. Oleh karena itu, dia akan mengalami peningkatan seperti pada plot itu. Nah, ini akan pada plot selanjutnya akan terlihat perubahan output PI controller terhadap waktu. Nah, jadi yang maksud controller PI terhadap waktu ini adalah yang dimaksud ini adalah suatu gerbang baru, ada gerbang waduk yang baru itu ketika dibuka, maka air yang masuk yang pada air waduk itu akan memasuki air. Nah, itu akan ter mening- meningkat secara cepat ketika airnya dibuka. Nah, selanjutnya itu adalah perubahan daya hidrolik terhadap waktu. Nah, di saat kita ketahui bersama pada waktu di kita, kita ketahui, oke, di saat kita ketahui bersama perubahan daya hidrolik itu dipengaruhi terhadap kecepatan terhadap waktu. Ketika turbin itu diputar,
pada 0 second, maka hasil yang didapat itu tidak ada. Nah, ketika eh, operasinya dimulai, maka seperti pada grafik ini akan meningkat sesuai dengan berjalannya waktu. Karena daya hidrolik ini dipengaruhi oleh kecepatan turbin. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Nah, perlu juga kita ketahui tentang plot tanggapan impuls dan langkah. Tanggapan impuls mencerminkan bagaimana sistem merespon dengan cepat terhadap perubahan instan atau impuls. Ini dapat terlihat pada pembangkit listrik tenaga air atau PTA. Ketika sistem merespon lonjakan debit air atau perubahan kondisi awal secara mendadak. Tanggapan langkah membersih memberikan wawasan tentang bagaimana sistem dapat beradaptasi dengan perubahan secara bertahap atau langkah pada PLTA. Contohnya adalah ketika sistem menyesuaikan diri dengan perubahan debit air yang terjadi secara perlahan atau perubahan kondisi operasional secara bertahap. Di sini ada daftar pustakanya, lihat juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ketika ada salah kata saya. Dan terima kasih.